Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Bunduran, akan share salah satu job saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Kali ini dengan tema yang saya share adalah pendampingan individu pertama di SD Negeri 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dengan CGP Bapak Pujiono. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahullah, tema pendampingan individu pertama ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian durasinya adalah 4 kali 45 menit atau 4 JP. Terus kemudian sebagai fokusnya yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Terus kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan dan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Pendampingan individu pertama ini di SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu pertama ini yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, ketiga adalah bagian inti, kemudian yang keempat adalah bagian akhir, dan kelima yang terakhir adalah bagian pelaporan. Pelaporan ini pasca pelaksanaan pendampingan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tahap persiapan meliputi yang pertama adalah jadwal, yang interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jadwal itu kita buat deal antara CGP dengan PP. Kemudian dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 membuat surat perintah tugasnya atau SPT-nya, dan kita mulai melaksanakan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yaitu Kabupaten Gerobokan dan Kabupaten Blora. Terus kemudian menyusun instrumen pendampingan individu pertama. Itu tahap-tahap persiapan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan individu pertama ini, ketika kita datang pertama kali tapi sudah kenal, maksudnya sudah pernah ketemu dengan CGP dan bapak kepala sekolahnya, karena sudah pernah mengikuti lokakarya orientasi sebelumnya. Pada bagian awal pendampingan ini waktunya 20 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP atau guru penggerak, kemudian dari kabar juga dari bapak kepala sekolah dan seterusnya. Terus kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan akan dilakukan. Kalau dalam hal ini saya biasanya membuat instrumen dulu yang saya sebar kepada CGP sebelum pelaksanaan pendampingan. Jadi CGP paham betul apa yang akan kita lakukan dalam pendampingan individu pertama ini. Terus kemudian berikutnya pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan yang sudah disiapkan oleh CGP. Jadi kita ketika datang tinggal cross check dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh CGP. Kemudian selanjutnya adalah pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Nah, pada saat itu PP melakukan cross check antara wawancaranya dengan kita cross check dengan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring oleh CGP. Selanjutnya adalah PP mengapresiasi CGP karena telah melakukan pembelajaran daring
di bulan pertama. Pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah tersebut, baik dari kepala sekolah, baik dari rekan guru, warga sekolah yang lain, maupun siswa-siswi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti tindak lanjut dari hasil lokakari orientasi, waktunya 30 menit, melakukan diskusi terkait dengan harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya pada ekosistem sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan dengan fasilitator dan juga instruktur, bagaimana harapan dan kekhawatiran yang Bapak Ibu JKP rasakan? Pertanyaannya adalah, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya dan telah, kemudian yang akan atau bahkan tidak akan dirasakan? Tapi kekhawatiran semua dituliskan. Terus kemudian apa saja harapan-harapan yang akan diwujudkan, yang telah terwujud atau akan terwujud atau bahkan tidak terwujud. Terus kemudian adakah harapan yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran bulan ke depannya, harapan jangka pendeknya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan guru selama Bapak Ibu JKP melakukan pembelajaran daring. Apakah positif atau netral atau negatif? Nah, itu sesuai dengan bagaimana ekosistem di sekolah tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian bagian inti yang kedua adalah tindak lanjut hasil pembelajaran. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memajukan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu JKP pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu JKP rasakan dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Terus bagaimana respon dari peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Kemudian yang keempat adalah apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam perubahan tersebut. Kemudian yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi demi mingguan sebagai tagihan dalam tugas JKP? Nah, tuliskanlah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi yang ada di LMS. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pembuatan kerangka portofolio, pengajar praktek memberikan bimbingan kepada JKP dalam membuat kerangka portofolio. Di sini sudah sepakat bahwa portofolio digitalnya adalah menggunakan Google Sheets. Berikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari JKP sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan JKP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang digunakan untuk membuat portofolio. Ini sudah terjadi kesepakatan menggunakan Google Sheets yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan akun belajar. Terus kemudian yang kedua adalah komponen apa saja yang dituangkan di dalam portofolio digital tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Ibu Bapak buat dalam pembuatan portofolio. Pastikan JKP mengikuti panduan. Di sini PP langsung terjun melihat apa yang sudah portofolio JKP dikerjakan pada tahapan minimal kerangka-kerangkanya, kerangka portofolio digitalnya sudah, dan pembenahan-pembenahan yang kita usulkan sebagai PP untuk kebaikan JKP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Proses pendampingan ini pengajar praktek mengajak JKP untuk berdiskusi mengenai peta posisi diri
Hasil peta posisi diri ini menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan diri berikutnya. Gunakan pertanyaan pematik berikut untuk menggali informasi kepada CGP dalam berdiskusi. Yang pertama adalah kompetensi yang sudah baik. Jelaskan alasannya. Jadi kompetensi guru penggerak yang sudah baik itu apa yang sudah baik. Terus kemudian yang kedua adalah kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan dan jelaskan. Setelah itu kompetensi apa yang telah dikuasai yang perlu ditingkatkan dan untuk selalu dipacu. Kemudian setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda dalam penyusunan pengembangan diri Anda. Ini yang di sini adalah setelah mengetahui umpan balik dari ekosistem sekolah, apakah CGP tersebut apa yang akan dilakukan untuk pengembangan diri tersebut. Kemudian berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Refleksinya adalah apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu CGP dapatkan setelah sesi pendampingan ini, kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Terus kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi dalam LSM. Ini yang mengerjakan adalah tugas dari salah satu tugas PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya pada tahap bagian laporan pasca pelaksanaan pendampingan individu, yang pertama adalah laporan versi online. Yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian rencana pendampingan. Semua hal itu diisi dalam RMS yang sudah disediakan. Kemudian yang versi manual adalah daftar hadir pendampingan, terus kemudian adalah bukti kehadiran pendampingan dan dokumentasi pelaksanaan pendampingan dari awal sampai akhir. Yang versi manual ini akan dikumpulkan saat loka karya pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi saat pendampingan tahap 1 di SD Negeri 3 Ngumbul, Kecamatan Rodana bersama Bapak Pujion CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian yang dapat saya lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Besar harapan bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan bernilai ibadah, karena tugas kita menjalankan tugas semoga bernilai ibadah dan akan mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Terima kasih Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.